Tema KKR Anak Rantau tahun ini bicara tentang stronger atau kuat. Setiap tahun kita percayakan pada ketua panitia, kita berharap ketua panitia berdoa, dan kita percaya ketua panitia tahun ini sudah sungguh-sungguh juga berdoa buat tema yang Tuhan percayakan mau bicara buat anak rantau tahun ini. Dan temanya tentang stronger atau lebih kuat. Jangan-jangan Tuhan tahu yang datang anak rantau malam ini banyak yang lagi tidak kuat. So putus asa, so mau mati kita ini Tuhan so tinggal nafas-nafas terakhir, so habis beras di kos, so makan Indomie 3 tahun. Itu artinya Tuhan mau bicara tentang kekuatan buat kita setiap anak rantau yang hadir malam ini. Dan saya percaya tidak pernah ada tema yang kebetulan. Kalau tema ini dipilih, berarti ini tepat buat setiap kita yang hadir. Kalau Tuhan mau kumpul 2000 orang di tempat ini terlalu gampang. Cuma memang tidak muat. Tapi kalau Tuhan bawa 200 orang di tempat ini, berarti kau 200 orang yang dipilih Tuhan. Saya tahu ada yang mau datang 10 orang, 3 orang batal. Berarti bukan dia yang dipilih Tuhan. Ada yang mau datang 5 orang tapi 1 orang batal. Berarti 1 orang itu tidak dipilih Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, dengarkan saya baik-baik. Kalau kau duduk di tempatmu, itu tidak kebetulan. Tuhan atur sedemikian rupa karena Tuhan mau bicara sama kamu. Jadi 15-20 menit ke depan saya mau bicara, ini isi hati Tuhan buat kamu. Siap dengarkan isi hati Tuhan? Tangkap baik-baik supaya kau punya kehidupan yang kuat. Karena saya percaya Tuhan itu mau kita menjadi pribadi yang kuat. Anak rantau itu tidak gampang Setuju? Belum kalau kiriman terlambat. Siapa lagi saya utangi ini? Tuh. Baik kalau kau ada kiriman. Kalau yang tidak dapat kiriman tahu berdoa terus. Kita tinggalkan keluarga, kita jauh dari daerah kita. Di sini kita tidak punya siapa-siapa. Kita datang dengan diri kita. Kenapa? Karena kita punya impian, cita-cita, masa depan yang kita percaya Tuhan sudah siapkan buat kita. Tapi untuk sampai ke situ memang tidak pernah mudah jalannya. Memang tidak mudah. Itu sebabnya Tuhan mau kita menjadi lebih kuat. Saya mau kasih kita ayat Efesus 4:6 ayat 10. Next slide. Firman Tuhan kasih tahu kita bilang begini. Akhirnya sama-sama bilang hendaklah kamu kuat. Sama-sama ganti. Saya kan baru bilang hendaklah kamu kuat. Kasih tahu kiri kanan bilang sabar sedikit kenapa? Buru-buru kamu mah. Ikuti saya ya. Sama-sama bilang hendaklah kamu kuat. Sama-sama bilang hendaklah saya kuat. Ganti namamu dan ganti kata kamu dan saya itu dengan namamu sendiri. Sebut bilang hendaklah Peter kuat. Pakai namamu sendiri, jangan kau pakai namaku. Sama-sama bilang pakai namamu 2, 3 hendaklah. Angkat tangan di atas kepala. Pukul dada sebut namamu keras-keras bilang hendaklah Peter kuat. Bisa pukul lebih keras supaya semua yang sakit paru-paru jantung sembuh malam ini. Bilanglah hendaklah Peter kuat. Kasih tepuk tangan. Dari satu kalimat ini kalimat sederhana sekali. Kalau kau tidak mengerti artinya, saya mau ngomong apa lagi? Tuhan mau kita menjadi kuat. Dan setelah kalimat ini, Tuhan juga kasih tahu bagaimana kita bisa kuat. Firman Tuhan bilang hendaklah kamu kuat apa? Di dalam Tuhan. Sama-sama katakan di dalam Tuhan. Karena kekuatan sejati yang dapat kau terima dalam hidupmu memang hanya satu-satunya di dalam Tuhan. Tidak pernah ada kekuatan yang lain yang sanggup menopang hidupmu selain Tuhan. Kau pergi tinggalkan daerahmu, kau sedang berangkat dengan dirimu sendiri. Pertanyaannya, apa yang kau andalkan di kota rantau ini? Kau mau andalkan ommu yang tinggal di Sudiang itu? Oh ada ommu di Sudiang, saya cuma tebak-tebak lagi tadi. Kau mau andalkan tantemu ini yang sebagai yang punya di Makassar? Baik kalau dia ingat. Belum tentu dia ingat. Kau mau andalkan dosenmu? Kau mau andalkan orang yang di gereja yang bilang ke Makassar, kau nanti cari-cari karena blokir WA-mu. Siapa yang kau mau andalkan? Kau mau andalkan orang tuamu? Belum tentu.
Dia selalu bisa tepat waktu untuk menjawab setiap kebutuhan dan pergumulanmu. Kalau tengah malam kau sakit, siapa yang kau andalkan yang bisa kau hubungi untuk bisa bantu dan tolong kau? Itu sebabnya Tuhan tahu tidak ada tempat yang lebih pasti, sehingga kau bisa kuat untuk apapun yang kau hadapi selain di dalam Tuhan. Firman Tuhan bilang, hendaklah kau kuat di dalam Tuhan. Di dalam apa? Kekuatan kuasanya. Ini pesan buat setiap kita, betapa pentingnya nanti kau dengarkan firman Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya tempat di mana yang bisa beri kau kekuatan. Aku mau kasih tahu kau, kalau kau lagi sedih, pacarmu hibur kau, pacarmu yang menjengkelkan dan kurang ajar itu, dia cuma bisa hibur kau berapa lama? Pasti dia sakiti, dia lukai kau. Kau mengandalkan kakakmu, saudaramu, mereka juga punya kehidupan sendiri. Siapapun kita hari ini, tidak ada satupun yang bisa kita andalkan dan menjadi sumber kekuatan kepada kita selain daripada Tuhan yang senantiasa hadir dan mau menemani kita. Katakan amin. Itu sebabnya Tuhan mau, dan inilah kerinduan Tuhan, supaya engkau menjadi kuat, saya menjadi kuat, kamu menjadi kuat. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan mau kamu kuat. Kenapa? Karena kita mau sepakat tidak? Bahwa tidak semua dalam dunia ini sesuai dengan keinginan kita. Kau memang berdoa supaya jalanmu mudah. Kau berdoa supaya kondisimu enak. Kau berdoa untuk semua situasimu lancar jaya. Tapi kita mau jujur sama-sama, tidak semua yang kita doakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan memang tidak semua ekspektasi kita itu terpenuhi sesuai apa yang kau inginkan. Ada banyak kondisi, situasi, keadaan yang tidak bisa kau kendalikan, yang bahkan kau nggak perlu minta dan terjadi dalam kehidupanmu. Ada situasi-situasi yang tidak mudah, yang suka atau tidak harus kau hadapi dalam kehidupanmu. Itu artinya begini, tidak ada pilihan yang lain untuk setiap kondisi, situasi yang kau nggak minta, kau nggak inginkan, kau nggak harapkan, tetapi itu terjadi dalam hidupmu. Kau harus lewati, dan kau hanya dapat melewati itu kalau kau kuat. Katakan amin. Makanya kenapa Tuhan mau kau kuat? Supaya begini, supaya apapun situasi keadaanmu, kau bisa melewatinya. Katakan amin. Next slide. Makanya saya selalu percaya, saya selalu ajarkan kepada siapapun yang saya temui begini, ganti doamu. Kita selalu berdoa untuk beban yang ringan, tapi jangan-jangan Tuhan tertarik bukan bebannya yang dia mau buat ringan, kaunya yang Tuhan mau buat lebih kuat. Halo? Karena kau gak pernah bisa pilih beban yang harus kau pikul, setuju? Kita selalu berdoa, Tuhan permudah jalan. Itu doa yang sangat baik. Tapi fakta dan realita, tidak selalu jalan yang dipermudah. Adakah kita hari ini melewati jalan-jalan yang susah? Saya mau hibur kau. Bukan karena kau kurang berdoa, tapi karena memang itu jalan yang Tuhan izinkan memang harus kau lewati. Itu sebabnya saya percaya Tuhan tak pernah janji. Ada lagunya tuh ya. Tuhan, saya agak buta nada lagi. Tuhan, ya lupakan saja Kak. Bagaimana Kak? Tuhan, saya dekat-dekat lagi sedikit kan? Janji langit selalu, tetapi selalu Tuhan tak pernah. Jalan selalu, tetapi berikan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati jangan pernah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan bagi yang setia. Kita memang selalu berdoa, Tuhan kalau boleh yang baik-baik mau saja.
Tuhan kalau boleh kasih mudah mi jalanku selama saya di Makassar. Tuhan kalau boleh kasih lurus-lurus bisa aja ya Dede. Kenapa banyaknya drama aku? Saya sudah jauh-jauh pergi merantau. Berkelahi ke orang tuaku. Saya pergi jauh-jauh merantau. Sakit ke baceku. Saya jauh-jauh pergi merantau. Tidak dapat sponsor. Saya harus biayai sendiri. Saya pergi jauh-jauh merantau. Kakakku tinggalkan rumah. Deka, saya tidak pernah bayangkan ada banyak hal-hal yang saya tidak pernah harapkan terjadi dalam hidupku. Teman-teman, saya mengerti jalan mudah selalu lurus. Saya mengerti jalan mudah selalu mudah. Karena memang kebenarannya adalah bukan itu yang Tuhan janjikan buat kita. Tetapi ada satu janji yang nyata, yang sempurna yang Tuhan berikan buat kita. Begini, Tuhan pasti berikan kekuatan kepada kita. Kenapa? Kalau Tuhan cuma kasih kau jalan, kau akan bingung terus menerus cari jalan. Halo? Hari ini Tuhan tolong, besok kami minta tolong lagi, besok kami minta tolong lagi. Karena setiap hari selama kita hidup, pasti ada masalah dalam kehidupan kita. Jadi bukan jalan keluar yang seringkali kau butuhkan. Apa yang kau butuhkan? Kekuatan untuk melewati jalan. Apapun jalannya. Setuju dengan saya? Kalaupun juga ada jalan yang tidak mudah hari ini, saya mau kasih tahu kau, bukan karena Tuhan tidak sayang. Bukan karena Tuhan tidak peduli. Bukan karena Tuhan tidak mengerti. Tapi saya percaya justru karena Tuhan mungkin tahu. Dia tahu persis siapa kamu dan seberapa kuat kamu. Bahkan dia kenal kamu jauh lebih dari kamu mengenal dirimu. Kau bilang, Tuhan saya tidak kuat. Saya tidak cukup kuat. Tuhan bilang, saya tahu kau. Karena saya ciptakan kau. Kau jauh lebih kuat dari yang kau tahu. Saya mau tunjukkan pada kita berapa cerita. Yang pertama Yusuf. Next slide. Kalau hanya karena kau tidak mengalami jalan yang mudah dan kau berkata bahwa Tuhan jahat kepadamu, apalah yang terjadi kepada Yusuf? Yusuf dari kecil Tuhan sudah kasih janji bahwa dia akan jadi pemimpin. Tapi tiba-tiba dia langsung jadi pemimpin? Tidak loh. Tuhan bawa dia jadi apa? Budak. Dede, bayangkan kau baik-baik, dijanji jadi pemimpin, Tuhan taruh jadi budak. Jauhnya itu. Jauh sekali. Tapi apa karena Tuhan benci dan jahat sama Yusuf? Enggak loh. Tuhan bawa Yusuf ke sana. Tapi perhatikan baik. Penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Yusuf dibuang di sumur. Teman-teman ingat, ada satu saudaranya yang bawa dia keluar. Yusuf dibuang ke penjara. Teman-teman tahu, di penjara ada sipir yang firman Tuhan bilang sayang sama dia. Yusuf dibuang ke penjara. Tuhan kirim ada juru minuman yang ingat dia, yang bantu dia keluar dari penjara. Saya mau kasih tahu kau. Apapun yang sedang kau hadapi hari ini, kau lewati hari ini, cara Tuhan sayang sama kita adalah begini. Dia akan selalu berikan kau pertolongan dan kekuatan untuk melewatinya. Katakan amin. Tuhan tidak jahat. Tuhan cuma mau bawa kau lewati semua ini supaya apa? Supaya kau tahu bahwa sungguh kekuatan itu hanya datang dari Dia. Paulus bilang begini, justru dalam kelemahanku lah kuasa Allah semakin sempurna. Dari mana kau tahu Tuhan kuat? Waktu kau sadar kau lemah. Dari mana kau tahu Tuhan penyembuh? Waktu kau sadar kau sakit dan Dia sembuhkan. Dari mana kau tahu Tuhan penolong? Waktu kau sedang butuh pertolongan dan Dia turunkan tangan. Seringkali saya percaya begini, Tuhan taruh kita di jalan-jalan, di titik-titik terendah yang kita mungkin gak minta, kita gak mau ada di situ. Bukan karena untuk menghancurkan kita. Tuhan bawa Ayub sampai begitu menderita. Apa karena Tuhan benci Ayub? Enggak loh. Tuhan bawa Ayub dalam penderitaan yang paling dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Ternyata Tuhan mau menunjukkan siapa dirinya kepada Ayub. Sehingga akhir kisahnya Ayub bilang begini, dari kata orang aku mengenal engkau, tapi hari ini mataku sendiri memandang kepada engkau. Kenapa kau Tuhan taruh di titik-titik terendahmu hari ini? Bukan untuk bunuh dan hancurkan engkau. Saya mau kasih tahu kau begini, Dia taruh kamu di titik-titik terendahmu hari ini supaya kamu mengerti, bahkan di titik-titik terendahmu hari ini Tuhan juga hadir di situ.
Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Berikutnya, Daniel dilempar ke gua singa. Ada yang pernah bermalam sama singa di sini? Kasih tahu. Boleh maju kesaksian. Saya duduk mendengarkan. Bukan karena dia mencuri, bukan karena dia membunuh, bukan karena dia menipu. Daniel dihukum, dibuang ke gua singa. Kenapa? Karena mempertahankan apa yang benar. Saya mau tanya kau begini, karena Tuhan sayang sama kita bukan berarti jalanmu terus lurus. Ada yang fitnah kau pasti ada. Ada yang tidak suka kau pasti ada. Ada yang benci kau pasti ada. Kau kira kau itu kating-katingmu baik-baik semua? Nah tunggu Jokowi itu dok. Coba mau kau cari gara-gara. Nah sikat kiri, sikat kanan. Saya bokas keluar lagi nih. Ada orang-orang yang tidak suka sama kita. Lihat ini Daniel. Dia sudah baik sekali. Dia sudah hidup lurus, tetap ada orang-orang yang berusaha jatuhkan dia. Saya mau kasih tahu kau di sini mungkin sendirian. Ada kabar yang baru, bukan cuma sendirian. Mungkin ada orang-orang yang tidak suka sama kau. Tapi saya mau kasih tahu kau begini. Janji Tuhan setia. Bahkan di gua singa sekalipun, Tuhan berperkara. Siapapun yang mau jatuhkan kau, siapapun yang rendahkan kau, kalau kau punya Tuhan, justru Tuhan pakai itu untuk mempermuliakan namanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Semakin kau direndahkan, semakin Tuhan dipermuliakan. Semakin kau dibikin-bikin, semakin kau diinjak-injak, semakin kemuliaan Allah dinyatakan. Daniel. Siapa lagi? Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ini bukan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Mereka orang-orang yang dekat. Kalau mereka dekat, kenapa Tuhan biarkan mereka masuk dapur api ya? Kenapa Tuhan biarkan dia masuk ke gua singa ya? Tuhan dah sayang kah? Oh, Tuhan sayang. Tuhan sayang. Kalau Tuhan sayang sama kau, kenapa dia bikin hidupmu hari ini susah? Karena Tuhan dah sayang? Oh enggak. Justru Tuhan sayang. Karena dia sayang kamu, dia mau kasih lihat kamu sesuatu di situ. Ada yang mau Tuhan nyatakan di situ. Cuma seringkali kau lebih sibuk salahkan keadaan lebih daripada cari tahu tujuan Tuhan. Kau cuma lebih sibuk komplain, marah-marah, protes. Kau nggak sibuk untuk tahu apa maksudnya Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa ke dapur api, terbakar. Ini kalau ada saus barbecue, dioles pakai barbecue mungkin. Dibakar hidup-hidup. Kenapa? Mencuri? Bukan. Membunuh? Bukan. Dijebak, difitnah. Sekali lagi sama seperti Daniel. Tapi perhatikan baik. Justru dalam dapur api Tuhan semakin nyata. Bayangkan, akhirnya raja, sama seperti Daniel, ketika raja melihat ada Tuhan yang membela Daniel, raja itu memuliakan Tuhan. Begitu pula Nebukadnezar. Begitu pula Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia masuk dapur api itu tidak menghanguskan dia. Api itu mendatangkan kemuliaan buat Tuhan. Orang tahu siapa Tuhannya mereka. Saya percaya dapur api apapun bisa terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau kau punya Tuhan, itu tidak akan menghanguskan engkau. Ada amin? Justru itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan atas hidupmu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Makanya cuma Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhan mau kau mengerti dengan baik. Stop andalkan siapapun selain Tuhan. Hari ini saya mau bagi setidaknya ada 3 hal. Apa yang perlu kau bangun dari hidupmu sehingga kau menjadi pribadi yang kuat. Ada 3 hal yang sederhana yang perlu kau bangun dalam hidupmu supaya kau jadi orang yang kuat sehingga apapun keadaan, situasi, kondisi yang menimpa kepadamu, kau tetap akan menang sebagai orang yang kuat. Next slide. Ada 3 pondasi hidup yang kuat. Yang pertama, next slide, firman Allah. Saya mau bagi ada 3 hal yang perlu kau bangun dalam hidupmu supaya kau jadi sungguh-sungguh kuat. Yang pertama adalah firman Allah. Next slide. Alkitab bilang begini. Yohanes 15 ayat 5.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab apa? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan bilang bahwa kita dianggap sebagai pokok anggur. Tuhanlah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Dan dia katakan bahwa barang siapa yang tinggal dalam dia dan dia dalam kita, pasti berbuah banyak. Tapi ada kalimat yang kuning bilang begini, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa akhir-akhir ini kamu merasa kamu tidak cukup kuat untuk menghadapi kehidupanmu? Kenapa hari ini kamu merasa kau tidak punya tenaga, bahkan energi untuk menghadapi masalah dan situasimu? Kenapa kau merasa kekuatanmu tidak cukup banyak untuk melewati apapun yang sedang kau lewati hari ini? Jangan-jangan seperti firman Tuhan katakan bahwa kau tidak tinggal di dalam dia. Karena kita berkata sebab di luar dia, kamu gak bisa buat apa-apa. Kau tidak akan pernah bisa buat apa-apa. Hanya ketika kau di dalam dia Allah, maka kekuatan itu menjadi nyata. Saya coba renungkan apa yang dimaksud dengan tinggal dalam dia dan dia dalam kita. Di ayat yang ke-7 next slide berkata begini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan apa? Firman-Nya tinggal dalam engkau. Orang banyak salah paham. Dia pikir tinggal dalam Tuhan itu cukup hanya pergi ke gereja setiap hari Minggu. Saya mau tanya, kau kalau pergi nge-gym 1 minggu 1 kali, tidak otomatis jadi adirai. Seperti Bapak Kresna ini. Boleh begini sedikit Om? Kau kalau kursus bahasa Inggris seminggu 1 kali, tidak otomatis kau langsung fasih berbahasa Inggris. Apa yang menjamin kalau kau datang ke gereja setiap hari Minggu saja, kau menjadi orang yang tinggal dalam Tuhan? Tidak ada yang jamin. Tapi apa yang firman Tuhan maksud tinggal dalam dia dan dia dalam kita? Ayat ini bilang begini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku, firman-Nya tinggal dalam kau. Bayangkan apa yang terjadi kalau Peter Theocharis ini cuma makan seminggu sekali. Saya tidak akan segemoy hari ini. Dan bayangkan kalau saya cuma makan makanan jasmani saya setiap hari Minggu saja. Oh, saya pasti kelaparan. Kalau tubuh saya bisa kelaparan, kenapa kau nggak pernah sadar kalau rohmu juga bisa lapar? Kalau kau cuma kasih makan rohmu, firman Tuhan hanya hari Minggu saja, pantas rohmu nggak punya kekuatan. Makanya gampang sekali kalau ada masalah, ada situasi, mati mas saja Tuhan deh, ambil nyawaku. Kenapa kau nggak kuat? Kau nggak pernah makan. Mungkin badanmu besar, lebih besar dari saya. Tapi orang yang kuat bukan yang besar ototnya. Maafkan saya Pak Krisna. Orang yang kuat bukan orang yang besar betisnya. Maafkan saya lagi Pak Krisna. I love you bro. Bapak ini luar biasa sekali. Boleh kasih tepuk tangan Pak Krisna. Leader, gembala di visi pemulihan, gembala youth di visi pemulihan. Thank you sudah hadir. Teman-teman undangan semua boleh kasih tepuk tangan. Tapi otot kita, fisik kita itu tidak menentukan kekuatan kita. Ada orang ototnya besar, coba kau cek kalau dia putus cinta. Jangankan berdiri, salaman saja tangannya, kenapa Ki? Tapi ada orang semampai, semeter tak sampai. Mungkin segini jadi dia kasihan. Tapi tidak ada satupun masalah yang bisa menghancurkan dia. Bukan karena tenaganya, bukan karena fisiknya, tapi karena rohnya yang kuat. Kenapa kau mudah kalah sama kondisi keadaan? Kau harus ngaca sama dirimu, sekuat apa rohmu. Fisikmu kau boleh makan 3 hari sekali, tapi kalau rohmu kau gak pernah kasih makan, pantas kau kalah. Dan firman Tuhan bilang begini, hanya yang memberi firman dalam dirinya yang kuat rohnya. Makanya kita berkata, kalau tidak tinggal dalam dia, kita gak bisa berbuat apa-apa. Kalau rohmu tidak kuat, kau gak bisa berbuat apa-apa. Iblis terlalu gampang untuk hancurkan kita. Makanya saya berdoa yang pertama, yang perlu kau bangun dalam hidupmu adalah,
Isilah hidupmu dengan firman. Baca firman Tuhan. Sekolah minggu selalu ajar kita baca kitab suci. Kalian udah pernah sekolah minggu kah? Ayo yang tahu, baca kitab suci. Haleluya. Yang guru sekolah minggu lebih keras. Haleluya. Anak kecil saja bisa patutuai kita. Dia bilang kalau mau saja. Nggak dipaksa kok. Kalau mau Ki saja Kak. Kalau nggak mau jangan Miki. Anak kecil saja bisa kasih tahu kita. Gitu. Pilihan di tangan kita. Kau mau jadi kuat atau kalah sama kondisi, itu pilihanmu. Apa yang kau harap dari hidupmu kalau kau gak pernah bangun rohmu, sehingga apapun yang kau lewati, masalah sedikit kau kalah, masalah sedikit kau kalah. Tapi kalau hidupmu penuh dengan firman, firman itu yang menolong kita untuk tetap kuat menghadapi apapun. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya baru tulis di Instagram, saya bilang begini, saya terlalu sering ingin menyerah, tapi Tuhan terlalu sering ingatkan saya untuk bangkit kembali. Dia ingatkan saya lewat apa? Lewat firman. Setiap kali saya ada masalah, ada pergumulan, teman-teman tahu Roh Kudus ingatkan saya dengan firman Tuhan. Firman yang saya baca itu menguatkan saya. Ketika saya mau putus asa atas masa depan saya, kita bilang begini, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan melepaskan engkau. Waktu saya melihat Tuhan, tidak mungkin terjadi. Firman Tuhan bilang begini, rancanganku atas hidupmu adalah rancangan damai sejahtera, penuh dengan harapan. Saya mau katakan begini, iblis mau berteriak sebesar apapun, tapi firman Tuhan jauh lebih kuat menguatkan saya. Kalau kau gak pernah dengar firman, itu sebabnya pantas kau lebih percaya sama iblis. Kalau kau gak pernah baca firman Tuhan, itu sebabnya kenapa kau lebih percaya iblis katakan apa. Kalau iblis bilang kau gak punya masa depan, iblis bilang keluargamu berantakan, iblis bilang kau jelek, kau gak cantik, kau gak akan pernah ketemu pasanganmu. Ya karena kau gak pernah baca firman, kau lebih percaya sama apa yang iblis katakan. Tapi kalau hidupmu penuh dengan firman, kalau kau punya firman Tuhan dalam hidupmu, kau baca firman Tuhan pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, firman itu akan menguatkan kau. Daud bilang apa? Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, menuntun hidupku. Daud berkata apa? Aku menyimpan janji-janji-Mu di hatiku. Yang buat Daud menjadi kuat. Karena Daud punya firman. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Next slide. Firman-Nya dalam kita yang buat kita menjadi kuat. Yang kedua, apa yang kau perlukan sehingga kau menjadi kuat? Yang pertama firman Allah. Yang kedua roh Allah. Pribadinya. Itu sebabnya kau perlu bangun hubungan dengan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 bilang begini. Tetapi orang, next slide, yang menanti-nantikan Tuhan. Ayat firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Boleh teman-teman yang baca? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kita bilang begini, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang terus mencari Tuhan, orang yang terus bangun hubungan dengan Tuhan, orang yang merindukan hubungan dengan Tuhan, akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Kau seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kau akan berlari, tapi perhatikan baik, kau gak akan menjadi lesu. Kau akan berjalan, tapi firman Tuhan bilang apa? Kau gak akan menjadi lelah. Saya gak tahu apa yang sedang kau lewati hari ini, tapi kalau kau merasa kau sedang lelah sekali, kau sedang lesu sekali, sepertinya kau butuh firman Tuhan ini. Kau butuh ayat ini. Kau butuh menanti-nantikan Tuhan. Kau butuh mencarikan Tuhan. Dia seperti sumber yang akan memenuhi hidupmu. Selalu ada kekuatan dalam hadirat Tuhan. Dia selalu bisa pulihkan hidupmu. Dia selalu bisa penuhi setiap kebutuhanmu. Ini sebabnya saya mau katakan bahwa hubungan dengan Tuhan yang buat kita menjadi kuat. Keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Tuhan selalu bersama dengan kita, itu yang buat kita semakin kuat. Setuju dengan saya? Kenapa kau selalu merasa lemah?
Karena kau selalu berjuang sendiri. Kau merasa kau melewati hidupmu seorang diri. Kau merasa kau merantau tinggalkan kampungmu sampai di Makassar seorang diri. Kau merasa kau menjalani kuliahmu setiap hari bangun pagi pulang malam sendirian. Kau lupa, kau tidak benar-benar sendiri. Ada Tuhan yang betul-betul mendampingi dan menemani engkau. 1 kali 24 jam tidak pernah tinggalkan engkau. Setuju? Dia gak pernah jauh. Dia selalu dekat. Masalahnya, kita suka pura-pura gila. Tuhan begitu dekat sama kita. Tapi kita yang merasa Tuhan begitu jauh. Kita abaikan Tuhan. Kita gak pernah sadar berupaya untuk mencari Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang begini. Kalau kau dekat dengan Tuhan, kau terhubung dengan Tuhan, sama seperti ini. Ada aliran kekuatan yang tidak akan pernah terputus dalam kehidupanmu. Setuju dengan saya? Teman-teman, kalau Tuhan terus isi hidupmu, kau gak akan pernah kosong. Apa yang terjadi kalau hidupmu terus Tuhan isi dengan kekuatannya? Kau akan melimpah dengan kekuatan. Kenapa kau menjadi kosong dan kering? Jangan-jangan kau biarkan dirimu kosong karena kau tidak terhubung dengan sumbernya. Tuhan itu sumber. Berapa lama kau merasa jauh dari Tuhan? Jangan-jangan kau biarkan dirimu terpisah dari Tuhan. Saya mau kasih tahu teman-teman, waktu kau sendiri, kau sedang mengeringkan diri. Itu sebabnya Tuhan mau kau kembali. Tuhan mau terus dekat dengan kau. Kenapa? Bukan karena Tuhannya, tapi supaya kamunya yang tidak terputus dari Dia. Kau punya selalu aliran kekuatan yang tidak akan pernah habis melewati apapun. Makanya lagunya tadi bagus ya. Ku terhubung denganmu selalu melekat di hati. Firman-Mu. Pastor Victor boleh maju. Sebenarnya tidak perlu bernyanyi sih. Teman-teman ini Pastor Victor, pemimpin di tempat ini juga, boleh kasih tepuk tangan. Tuhan tuh mau terhubung dengan kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu kau gak bisa sendirian. Kalau kau sendirian kau pasti mati, karena kau gak punya cukup kekuatan. Makanya Tuhan mau pegang hidup kita, supaya kekuatan daripada Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Cuman kadang kan kita yang gak sadar bahwa Tuhan pegang hidup kita. Coba Pastor Victor jalan ke kanan. Jalan terus Om. Ya. Kita terus berusaha jalan dengan kekuatan kita. Jalan lagi Om. Kita yang gak sadar bahwa Tuhan bersama dengan kita. Makanya kita selalu merasa bahwa kita berjalan sendiri, kita berjuang sendiri, kita bertarung seorang diri. Padahal begini, boleh pegang tangan saya. Terhubung tuh seperti ini. Tuhan pegang kita, kita pegang Tuhan. Anggaplah saya Tuhan, Pastor Victor bukan Tuhan. Ya. Tuhan mau terhubung dengan kita. Cuma seringkali kita suka lari-larian, kita suka hilang-hilangan, kita suka patah-tuai Tuhan. Coba Pastor Victor tarik tangannya. Wah. Lalu kita pikir dengan gampang kita terlepas dari Tuhan. Padahal saya mau kasih gambaran. Tuhan tuh sayang sama kita. Sekalipun kita sering nakal, kita suka patah tuai Tuhan, kita suka lari dari Tuhan. Coba Pastor Victor tarik tanganmu. Sudah kimakan Om? Coba tarik lagi Om. Yang lebih kuat sedikit lagi. Saya percaya. Ada Tuhan terjadi kayak begini ya. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan lepaskan kita. Tapi tahu nggak teman-teman apa yang buat kau capek? Yang buat capek sebenarnya begini. Kau berusaha melepaskan diri dari Tuhan. Itu capek tau. Betul nggak?
Padahal Tuhan terus pegang kita. Apa susahnya kita coba pegang tangan saya baik-baik? Kita berusaha untuk kembali pegang tangan Tuhan. Dan kekuatan Tuhan akan selalu teralih dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Pastor Victor, boleh bawa bareng tak? Next slide. Itu yang buat Daud kuat. Next slide. Ya oke, ini aja. Karena Daud terhubung dengan Tuhan. Daud tahu siapa Tuhan. Daud kenal siapa Tuhan. Maka waktu Goliat datangi Daud dengan santai bilang begini, kau datang dengan tombak dan lembing, aku datang dengan nama Allah semesta. Daud pede. Karena Daud sadar Tuhan di dekat dia. Daud sadar dia bersama dengan Tuhan. Daud gak peduli siapa yang jadi lawannya. Daud tahu apa yang ada di dalamnya. Daud gak peduli seberapa besar lawannya. Yang Daud peduli seberapa besar yang bersama dengan dia. Kenapa seringkali kau kalah sama keadaan? Kau lupa bahwa yang di depanmu tidak lebih besar dari yang bersama denganmu. Apa dia bilang kakak di depan ini? Kita udah berjuang sendiri. Padahal Tuhan bersama dengan kita. Daud tahu persis bahwa Tuhan tidak pernah jauh, Tuhan dekat dengan saya. Maka next slide. Prinsip Daud adalah begini. Bukan tentang siapa yang menjadi lawannya, tapi siapa yang bersama dengan dia. Saya gak bisa janji kau akan merantau dengan mudah. Saya gak bisa janji di depanmu akan ringan. Tapi yang saya janji, tidak ada satupun hal di depanmu yang akan lebih besar dari Tuhanmu. Amin. Boleh kasih tahu dirimu bilang, tidak ada satupun yang akan lebih besar dari Tuhanku. Kenapa kau gak pede? Karena kau gak kenal Tuhanmu siapa. Kau gak dekat dengan dia. Iya tuh. Coba kalau saya dekat dengan Pak Jokowi. Wih, enak bro. Saya kemana-mana enak. Tinggal bilang sama orang anggotanya 01. VIP. Tapi coba saya tidak kenal dengan Pak Jokowi. Saya tiba-tiba masuk di rumahnya. Tabe. Siapa kok? Ada toilet tak? Iya tuh. Kenapa kita ragu sama hidup kita? Kau gak kenal siapa yang bersama dengan engkau. Saya berdoa hari ini kau mengerti betapa pentingnya kau bangun hubungan. Bukan supaya keadaanmu lebih mudah, tapi supaya kau lebih kuat. Kekuatan Tuhan yang bersamamu, yang menolongmu untuk melewati segalanya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir, yang kau butuhkan untuk menjadi kuat. Satu apa tadi? Kalian dengar di firman Tuhan tidak ini? Satu apa? Dua apa? Tiga apa? Gampang sekali. Gampang kok? Coba ulang sama-sama. Satu apa? Dua apa? Tiga apa? Saya percaya tiga hal ini adalah tiga hal yang penting yang bisa buat kita jadi kuat. Kalau hidupmu penuh dengan firman, hubunganmu dengan Tuhan terpelihara, ada roh Allah yang bersama denganmu. Dan ketiga ini yang saya pelajari, kau perlu keluarga Allah. Next slide, Alkitab bilang begini. Kejadian 2:18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Yang jomblo katakan amin. Yang jomblo angkat tangannya. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkan. Oh haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kalau pendeta suruh angkat tangan untuk yang jomblo, angkat tangan dengan tegas. Siapa tahu pulang dah sendiri. Itu dia. Teman-teman, saya mau kasih penghiburan. Alkitab bilang tidak baik manusia seorang diri. Itu artinya begini, sendiri bukan rencana Allah. Sepatu aja ada temannya, kenapa saya sendiri Tuhan? Firman Tuhan bilang sendiri bukan rencana Allah, tapi jangan kau tak jeli-jeli. Bukan itu maksudnya. Tuhan bilang begini, aku akan menjadikan penolong. Kata penolong ternyata bukan bicara tentang jodoh. Walaupun Tuhan mau kau punya jodoh. Kata penolong itu bicara tentang orang-orang yang mengelilingi kita. Menolong kita, menjaga kita.
Tuhan mau berikan kita orang-orang yang memperhatikan kita. Tahukah kamu bahwa sendiri itu adalah cara terbaik iblis untuk menghancurkan hidupmu? Waktu kau sendiri, kau akan sangat mudah dikalahkan oleh iblis. Kalau kau putus cinta, kau di kamar sendirian, gampang sekali iblis bilang begini, gantung mau ke lehermu dok. Tidak ada yang sayang kok. Kalau kau sendiri, tidak ada orang lihat kok, gampang sekali ada timbul keinginan jahat di hati kita. Sendiri itu cara paling terbaik untuk iblis hancurkan kita. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, tidak boleh manusia sendiri, sama-sama bilang saya tidak boleh sendiri. Kasih tahu kiri kananmu keras-keras, pukul supaya dia sadar bilang kau tidak boleh sendiri. Haleluya. Aduh. Kau sudah jauh dari keluargamu, kau sampai di Makassar, kau menyendiri lagi. Pantas kau dimakan mentah-mentah sama iblis. Baru kau bilang begini, tidak apa-apa jika tidak mau kau bikin repot orang, repot kau pakai sendiri. Saya kasih tahu kau, Tuhan tidak mau kau sendiri, itu artinya kau tidak harus hidup sendiri. Ya. Kenapa kau rasa bebanmu susah sekali? Kenapa berat sekali hidupku? Karena kau berusaha tanggung sendirian. Padahal firman Tuhan bilang begini, aku menyediakan penolong bagi kau. Siapa yang sediakan? Kau yang cari? No, Tuhan yang sediakan engkau. Kau yang mengemis, Tuhan sendiriku kasihan, tolong kasih sedikit kau dong. Nah, Tuhan tahu kau gak bisa sendiri. Kau gak perlu berdoa, dia pasti sediakan. Jadi, saya berdoa, tidak ada satupun kita yang berjuang sendiri. Maksudnya bukan sendirian, jomblo, enggak. Minimal kau punya keluarga Allah. Apa itu keluarga Allah? Keluarga seiman, saudara seiman untuk bisa tolong, bantu, kuatkan, dan perhatikan engkau. Saya hari ini ada karena orang-orang yang mengasihi saya. Di gereja ini terlalu banyak orang yang sayang sama saya, yang perhatikan saya. Dari saya dulu kecil sampai hari ini, saya belajar untuk membiarkan diri saya dikelilingi dengan orang-orang yang mau perhatikan saya. Dan tahukah kamu bahwa Tuhan selalu sediakan kok? Bukannya nggak ada, Tuhan sudah sediakan. Cuman kadang kita yang menolak. Saya berdoa begini ya, kalau kau sampai di kota ini, hal paling pertama yang harus kau cari adalah apa? Kosan dulu dong, kau mau tinggal di mana kalau tidak ada kos? Kos dulu dong, masa kau numpang terus di kosnya temanmu? Kos dulu kau cari, sudah kos kau cari, apa lagi yang kau cari? Kampusmu di mana dong? Kalau kau tidak tahu kampusmu di mana, kau mau pergi mana? Tapi ada hal yang penting yang tidak boleh kau lupa cari, apa? Keluarga rohani, komunitas. Saya tidak peduli di mana gerejanya, saya tidak peduli di mana tempatnya. Tapi harus ada keluarga rohani yang perhatikan kau. Kenapa? Karena itu cara Tuhan tolong kau. Kalau kau biarkan dirimu sendiri, dengan apa Tuhan tolong kau? Kalau kau punya orang-orang yang kau kenal dengan baik, ada keluarga-keluarga rohani yang kau tahu, minimal kakak di gereja atau pendeta atau siapapun, saudara seimanmu yang kau bisa hubungi kapanpun kau butuh, kau bisa minta pertolongan kapan saja, dan minimal setidaknya begini, mereka bisa bantu doakan kau untuk apapun yang menjadi pergumulanmu. Tapi kalau kau seorang diri, kau makan sendiri, tidur sendiri, cuci baju sendiri, memang itu harus kau bikin sendiri. Tapi kalau kau lewati semuanya sendiri, itu sebabnya kenapa kau lemah. Selalu ada kekuatan dalam komunitas, selalu ada kekuatan dalam keluarga Allah. Saya mau kasih tunjuk video, foto, next slide. Lihat. Apa yang kita lihat di atas? Percayalah itu bukan saya. Dafer, singa lawan, ini tedong kah apakah ini? Dafer, sangat dafer. Siapa yang menang? Jangan ragu-ragu gitu dong, yang semangat dikit kenapa? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Yang keras dikit bisa siapa yang menang? Kita lihat siapa yang menang berikutnya, next slide. Salah tuh. Saya tidak peduli kau
kalau kau dikelilingi dengan banyak orang, kau akan jadi kuat. Sekalipun kau bilang, Tuhan kalomang jago dong. Ternyata bukan tentang siapa kita, tapi tentang bersama dengan siapa kita. Kalau kau punya banyak masalah, firman Tuhan bilang tidak baik seorang diri hidup, memang artinya kau nggak perlu hadapi sendiri. Kau bisa share dengan siapapun, makanya saya berdoa cari tempat di mana kau bisa beribadah dengan tetap. Cari gereja, cari orang tua rohani, cari kakak rohani, cari saudara rohani. Kalau di kampungmu kau udah terbiasa, di sini kau harus terbiasa. Kenapa? Minimal dia bisa tolong doakan engkau. Minimal dia bisa perhatikan hidupmu. Kita juga yang di gereja orang-orang biasa, bukan Tuhan juga. Tapi minimal kita tahu apa yang sedang kau hadapi dan kita bisa bantu sebisa yang kita bantu. Nah, saya selalu bilang semua teman-teman di home di sini yang tinggal di tempat ini, bukan tinggal di rumah, maksudnya bermalam di sini ya. Maksudnya yang tumbuh bersama-sama dengan kita. Saya selalu bilang begini, kau tidak boleh sendiri ya. Karena waktu kau sendiri, kau tarik diri, itu cara terbaik iblis hancurkan engkau. Saya dengan istri saya tidak sempurna, tapi kami selalu berusaha untuk kasih hidup buat siapa saja. Minimal supaya jadi Ezer, penolong yang firman Tuhan bilang. Supaya ada orang-orang yang tidak sendirian. Dan di Makassar ini saya rasa tidak kurang gereja. Ada terlalu banyak gereja, kau bisa cari di mana yang kau mau. Datang dan bilang begini, bilang, Pak, firman Tuhan bilang saya tidak boleh sendiri, saya harus hidup tinggal bersama dengan keluarga Allah di tempat ini. Bertumbuh di tempat itu. Cari orang yang bisa dukung. Rajin-rajin ikut komunitas, rajin-rajin ikut komsel, rajin-rajin ikut bertumbuh di ibadah apapun. Supaya kau kuat. Kalau kau nggak pernah bangun kerohanianmu, kau nggak pernah bangun hidup rohanimu, bagaimana caranya kau mau kuat? Apa yang bisa bikin kau kuat? Saya setiap kali mau jatuh, saya selalu hubungi orang yang saya percaya untuk kuatkan saya. Di tempat ini ada Pastor Victor, ada Bro Agi, ada teman-teman, ada Yoyo, ada leaders-leaders yang lain yang bantu saya untuk kasih kuat saya. Sekalipun kita hamba Tuhan, kita juga lemah, tapi Tuhan selalu kirim orang-orang yang bisa bantu kita, karena kita tidak bisa sendiri. Setuju? Waktu Yesus suruh murid-muridnya pergi, Yesus tahu, Yesus sudah suruh sendirian. Yesus suruh pergi berdua. Kenapa? Jangan kau sendiri, nanti cilaka kau. Berdua kau, sosok kuat kau. Ambil kau temanmu satu, bawa kau, 2 orang kau. Tidak bisa sendirian. Jadi kau harus cari gereja di mana kau bisa tertanam, supaya kau bisa bertumbuh. Saya mau tutup begini. Cari keluarga Allah. Cari keluarga Allah. Next slide. Karena siapa yang mengelilingimu menentukan kekuatanmu. Kalau kau kelilingi temanmu sama tukang mabuk, itu kenapa kalau kau udah masalah kau pergi mabuk. Kalau kau kelilingi temanmu dengan hidupmu dengan penjudi, itu kenapa kalau kau ada masalah kau main slot. Jackpot. Kalau kau kelilingi dirimu dengan tukang koro-koro, itu bikin apa kalau kau ada masalah kau pukul orang. Tapi kalau kau kelilingi dirimu dengan orang-orang yang rohaninya baik, yang bisa tolong doakan kau, saya percaya kau kuat menghadapi apapun situasi dan kondisimu. Katakan amin. Mudah? Tidak. Saya percaya kita mesti paksa diri kita untuk bisa tertanam. Sederhana, ikut saja ibadah hari Minggu. Kalau ada komsel ikut, kalau ada kegiatan apapun ikut. Duduk dan diam dengarkan firman Tuhan, kau pasti ketemu orang. Ini semua orang kok percaya kestokirkan ke orang atau bukan? Banyaknya orang di tempat ini dan kau merasa sendiri. Saya percaya kalau teman-teman punya ketiga ini, next slide terakhir, saya undang Wela Singer maju ke depan. Kalau kau punya ketiga ini, tidak ada alasan kita untuk menjadi lemah. Amin. Untuk apapun situasi dan kondisimu, kau pasti punya kekuatan untuk melewatinya. Amin. Yuk, kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. 3 pondasi hidup yang kuat, sama-sama bacakan dengan saya. 2, 3. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.